Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda merasa hidup seperti hanya mengulang luka yang sama? Seperti berjalan di jalan yang itu-itu saja, jatuh di lubang yang sama, lalu hanya bisa mengeluh tanpa pernah benar-benar bergerak? Luka dalam hidup itu nyata, dan tidak ada satupun manusia yang bisa luput darinya. Namun, masalah sebenarnya bukan pada luka itu sendiri, melainkan pada kebiasaan kita, terus-menerus mengulang cerita luka, tanpa benar-benar belajar darinya. Banyak orang ketika terluka, mencari tempat untuk mencurahkan isi hati. Mereka bercerita kepada teman, keluarga, bahkan di media sosial. Mereka berharap dengan bercerita, rasa sakit itu akan hilang. Memang, curhat bisa melegakan, tapi seringkali hanya sebatas itu. Setelah cerita selesai, luka tetap ada, masalah tidak berubah, dan diri kita masih berdiri di tempat yang sama. Lebih jauh, terlalu sering bercerita justru membuat luka itu semakin dalam. Karena setiap kali kita mengulang kisahnya, kita sedang membuka kembali luka yang sudah mulai menutup. Akhirnya, tanpa sadar kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu, bukan dalam langkah menuju masa depan. Padahal, perubahan sejati tidak pernah butuh banyak saksi. Kita tidak perlu menjelaskan kepada dunia tentang rasa sakit kita. Tidak perlu meyakinkan orang lain bahwa kita benar-benar menderita. Sebab pada akhirnya, hasil dari perubahan kita akan berbicara jauh lebih keras daripada cerita yang kita ulang-ulang. Diam, dalam banyak hal, justru adalah obat. Ketika kita berhenti sibuk menjelaskan kepada orang lain tentang sakit kita, ketika kita berhenti mencari simpati, disitulah kita punya ruang untuk benar-benar bergerak. Perubahan besar dalam hidup sering dimulai dari keputusan yang kita ambil dalam kesunyian. Coba renungkan, bukankah banyak orang besar dalam sejarah lahir dari masa-masa sepi dan sunyi? Mereka tidak sibuk menjelaskan penderitaan mereka. Mereka memilih berjalan, melangkah, dan bekerja. Dan pada akhirnya, dunia melihat hasilnya. Tidak perlu lagi cerita panjang, karena kenyataan sudah menjadi bukti. Perubahan sejati itu tidak ribut. Ia tidak butuh sorak-sorai. Ia tidak menuntut tepuk tangan. Ia bekerja dalam diam, tapi hasilnya mampu mengguncang dunia. Maka jika Anda ingin hidup Anda berubah, jangan habiskan energi untuk bercerita tentang betapa sulitnya keadaan Anda. Habiskan energi itu untuk melangkah. Karena sejatinya, luka tidak bisa sembuh hanya dengan dibicarakan. Luka sembuh ketika kita memutuskan untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Perubahan dimulai ketika kita sadar, dunia tidak menunggu kita selesai mengeluh. Dunia hanya akan berubah ketika kita mulai bergerak. Jadi, jika hari ini Anda masih berada di titik penuh luka, jangan biarkan cerita itu menjadi penghalang. Biarkan diam menjadi sahabat Anda. Ambil langkah kecil, lakukan perubahan meski tidak ada yang tahu. Sebab kelak, bukan cerita Anda yang akan dikenang, tetapi hasil dari langkah Anda. Dan di titik inilah, kita akan masuk pada satu filsafat kuno yang mengajarkan keteguhan hati dalam menghadapi hidup, filsafat Stokisme. Dari sinilah kita akan belajar 7 pelajaran hidup yang, sekali Anda pahami dan terapkan, akan mengubah hidup Anda selamanya. Stokisme adalah salah satu filsafat kuno yang lahir dari Yunani, kemudian berkembang di Roma. Para filsuf seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menjadi tokoh-tokoh penting yang menghidupkan ajarannya. Namun menariknya, Stokisme bukanlah filsafat yang hanya bisa dipahami oleh kaum intelektual. Ia justru lahir dari kehidupan sehari-hari, dari rasa sakit, penderitaan, dan pencarian akan kedamaian. Apa yang membuat Stokisme begitu relevan hingga hari ini? Jawabannya sederhana, karena hidup manusia sejak ribuan tahun lalu sampai sekarang tidak jauh berbeda. Kita sama-sama mengalami kehilangan, kegagalan, rasa takut, kemarahan, dan kecemasan. Kita sama-sama menghadapi dunia yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Filsafat Stokisme mengajarkan bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah badai. Bagaimana kita bisa hidup dengan kepala tegak, meski dunia runtuh di sekitar kita. Ia bukan ajaran untuk menghindari masalah, tapi ajaran untuk menemukan kekuatan sejati di dalam diri. Dalam perjalanan ini, ada 7 pelajaran hidup dari Stokisme yang akan kita bahas satu persatu. 7 pelajaran yang, bila benar-benar dipahami dan dipraktikkan, akan mengubah hidup Anda selamanya. Bukan hanya cara Anda berpikir,
tapi juga cara Anda merasakan, memutuskan, dan menjalani hidup. Pelajaran pertama berbicara tentang bagaimana kita seringkali membiarkan pendapat orang lain mengendalikan hidup kita. Kita tumbuh besar dengan telinga yang penuh suara orang lain, hingga lupa mendengar suara hati sendiri. Dari sini kita akan belajar bagaimana menemukan kembali jati diri. Pelajaran kedua adalah tentang memento mori, kesadaran bahwa kita akan mati. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat kita lebih hidup, lebih jujur, dan lebih berani mengambil keputusan. Pelajaran ketiga mengingatkan kita bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Seringkali kita habis tenaga memikirkan hal-hal di luar kuasa kita. Stokisme mengajarkan seni membedakan, mana yang bisa kita kendalikan, dan mana yang harus kita lepaskan. Pelajaran keempat berbicara tentang kesederhanaan. Bahwa hidup bahagia bukan soal menumpuk banyak hal, tetapi soal berani menyaring, memilih yang penting, dan meninggalkan yang tidak berarti. Pelajaran kelima adalah tentang amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya menerima, tapi benar-benar mencintai segala yang datang, baik manis maupun pahit. Pelajaran keenam mengajarkan kekuatan fokus pada saat ini. Karena sesungguhnya, masa lalu sudah mati, masa depan belum lahir, dan yang kita punya hanyalah sekarang. Dan pelajaran ketujuh adalah tentang kebebasan sejati. Bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ketujuh pelajaran ini akan kita jelajahi bersama. Jangan hanya didengarkan, tapi resapi. Jangan hanya dipahami, tapi coba praktikkan dalam kehidupan nyata. Karena sejatinya, filsafat bukanlah kumpulan kata-kata indah, melainkan panduan hidup yang nyata. Sejak kecil, kita sudah dikelilingi oleh suara orang lain. Ketika berjalan, kita dinilai. Ketika berbicara, kita dikomentari. Bahkan ketika kita diam, orang tetap punya pendapat. Lama-kelamaan, kita belajar untuk hidup bukan karena diri sendiri, tapi demi memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika anak mendapat nilai jelek, seringkali ia tidak takut karena memang tidak mengerti pelajaran, melainkan takut dimarahi orang tua. Saat remaja, kita memilih gaya berpakaian bukan karena nyaman, tapi karena takut dianggap aneh oleh teman sebaya. Saat dewasa, kita mengejar pekerjaan bukan karena benar-benar suka, tetapi karena ingin terlihat sukses di mata orang lain. Beginilah hidup kita berjalan, dikendalikan oleh komentar, sindiran, dan penilaian. Hingga suatu saat, kita tidak tahu lagi siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa apa yang kita suka, apa yang kita cintai, bahkan apa yang kita butuhkan. Semua karena hidup kita diukur oleh cermin orang lain. Masalahnya, pendapat orang tidak pernah berhenti. Hari ini kita dipuji, besok kita dicaci. Jika hidup bergantung pada komentar mereka, maka hidup kita tidak akan pernah stabil. Kita akan bahagia ketika dipuji, hancur ketika dihina. Padahal, kebahagiaan sejati tidak boleh bergantung pada suara luar, melainkan pada keyakinan batin. Stokisme mengingatkan, orang boleh berbicara apa saja, tapi kendali hidup tetap ada di tangan kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang keluar dari mulut mereka, tapi kita bisa memilih bagaimana merespon. Dan yang paling penting, kita bisa memilih untuk tidak membiarkan hidup kita dikendalikan oleh ekspektasi mereka. Jika kita terus hidup untuk orang lain, kita tidak akan pernah puas. Karena ekspektasi mereka tak pernah habis. Maka langkah pertama menuju kebebasan adalah berani berkata, ini hidupku, dan hanya aku yang akan menjalaninya. Sejak kecil, banyak keputusan kita sebenarnya tidak pernah benar-benar lahir dari dalam diri. Saat masih anak-anak, kita diarahkan orang tua untuk mengikuti kegiatan tertentu, memilih sekolah tertentu, bahkan memilih siapa teman yang baik atau tidak baik. Saat remaja, kita makin dikuatkan dengan standar lingkungan, jurusan apa yang dianggap bergengsi, gaya berpakaian yang sedang tren, atau komunitas mana yang keren untuk dimasuki. Ketika dewasa, pola ini sering berlanjut. Kita memilih jurusan kuliah bukan karena itu yang kita cintai, melainkan karena katanya peluang kerja lebih besar. Kita menerima pekerjaan bukan karena kita merasa hidup di dalamnya, tetapi karena terlihat menjanjikan di mata orang lain. Bahkan dalam hal hubungan, banyak orang bertahan di situasi yang menyakitkan, hanya karena takut, apa kata orang, bila ia berpisah.
Keputusan-keputusan seperti ini pada akhirnya melelahkan. Hidup terasa seperti sebuah panggung sandiwara di mana kita berperan, bukan karena kita suka perannya, tapi karena penonton mengharapkannya. Padahal, hidup bukanlah pertunjukan. Tidak ada penonton yang benar-benar peduli sedalam itu, karena setelah lampu padam, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Filsafat Stokisme menegaskan bahwa keberanian sejati lahir ketika kita mulai mendengarkan suara hati sendiri. Hidup untuk pujian berarti siap mati karena diabaikan. Jika seluruh kebahagiaan kita bersandar pada pengakuan luar, maka begitu pengakuan itu hilang, hidup kita runtuh. Coba bayangkan, ada seseorang yang mengejar karir hanya untuk membuktikan bahwa ia berhasil. Ia membeli mobil mewah, rumah besar, liburan ke luar negeri, semua demi validasi. Tapi suatu hari, orang-orang tidak lagi memperhatikannya. Apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah kelelahan, kekosongan, dan rasa hampa. Sebaliknya, ada orang yang memilih pekerjaan sederhana, mungkin tidak bergengsi, tetapi ia melakukannya dengan hati. Ia bangun pagi dengan semangat karena tahu pekerjaannya bermakna baginya, meski dunia tidak menganggap itu prestisius. Hatinya tenang, langkahnya ringan, karena keputusan itu lahir dari dalam dirinya sendiri. Keputusan sejati seringkali sunyi. Ia tidak selalu datang dengan tepuk tangan. Bahkan kadang, ia membuat kita ditinggalkan orang-orang yang tidak memahami. Tetapi disitulah letak kekuatan. Keputusan yang lahir dari suara hati tidak membutuhkan sorak-sorai untuk tetap bertahan. Ia berakar kuat, karena datang dari dalam. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mendengar suara hati? Caranya adalah dengan berani berhenti sejenak. Berhenti dari hiruk-pikuk komentar luar, berhenti dari keinginan membandingkan diri, berhenti dari obsesi mengejar validasi. Dalam diam, hati berbicara. Dalam hening, kita tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Stokisme mengingatkan, hidup ini singkat. Terlalu singkat untuk dihabiskan menjalani skenario orang lain. Maka ambillah keputusan yang benar-benar milikmu. Mungkin kecil di mata orang lain, tapi besar di hatimu. Karena hanya dengan begitu, hidup akan terasa nyata. Dan ketika kita mulai berani mendengar suara hati, kita akan menemukan satu hal yang lebih besar, keberanian untuk hidup sesuai diri sendiri. Dari sinilah kita akan melangkah ke pelajaran berikutnya, keberanian mengambil keputusan sendiri, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memberi tepuk tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dari perjalanan panjang kita merenungi pelajaran pertama ini, jelaslah bahwa inti kebebasan manusia bukan terletak pada bebasnya ia dari aturan, bukan pula pada bebasnya ia dari beban hidup, tetapi terletak pada keberanian mengambil keputusan sendiri, sesuai dengan hati nurani yang jernih, bukan karena tekanan dunia di luar dirinya. Kita telah melihat bagaimana sejak kecil hingga dewasa, kehidupan kita sering dipenuhi suara orang lain. Ada yang membentuk, ada yang melukai, ada pula yang menyesatkan arah langkah kita. Tetapi, pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik di mana ia harus berkata, cukuplah. Kini aku yang memilih jalanku sendiri. Keputusan sejati bukanlah keputusan yang lahir dari kemarahan atau pembangkangan semata. Bukan pula sekadar keputusan untuk melawan orang lain demi ego. Tetapi keputusan sejati adalah keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri, inilah yang benar menurut nuraniku. Inilah yang akan aku jalani, meski dunia tidak mendukungku. Kita tahu, keputusan seperti ini tidaklah mudah. Dunia di sekitar kita seringkali lebih keras daripada yang kita bayangkan. Ada orang tua yang kecewa, ada teman yang menjauh, ada masyarakat yang mencibir. Tetapi bukankah sejak awal kita telah belajar bahwa hidup ini memang ujian? Bahwa harga dari sebuah kebenaran tidak pernah murah? Disinilah pelajaran Stokisme pertama benar-benar hidup. Jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikan dirimu. Dan lebih dari itu, jadilah pribadi yang berani menanggung akibat dari pilihanmu sendiri. Sebab hanya dengan itulah engkau akan merasa hidup sebagai manusia yang utuh. Saudaraku, coba renungkan sejenak, apa gunanya sepanjang hidup kita selalu menuruti kata orang, sementara hati kita meronta-ronta? Apa gunanya kita mendapat pujian dunia, sementara di lubuk hati kita sendiri penuh penyesalan? Tidak sedikit orang yang ketika tua menyesal karena ia tidak pernah hidup sebagai dirinya sendiri.
Seluruh waktunya habis untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan pada akhirnya ia merasa kosong. Maka, janganlah engkau menunda keberanian itu. Latihlah diri untuk berani berkata, tidak, ketika memang harus menolak. Latihlah diri untuk berani berdiri sendiri, meski semua orang menjauh. Dan yang paling penting, latihlah diri untuk mendengar suara hati yang terdalam, suara yang Allah titipkan sebagai fitrah. Bila engkau sudah sampai pada titik itu, engkau akan merasakan kelegaan luar biasa. Hidup terasa ringan, meski tantangan tetap ada. Karena engkau tahu, keputusan yang kau ambil bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran. Engkau benar-benar menjadi manusia merdeka, bukan merdeka dari aturan Allah, tetapi merdeka dari belenggu manusia. Inilah, saudaraku, penutup dari pelajaran pertama. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk benar-benar hidup sebagai diri kita yang sejati, berani mengambil keputusan dengan hati yang jernih, dan istiqomah menanggungnya sampai akhir hayat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah menyelesaikan pelajaran pertama, kini mari kita masuk ke pelajaran kedua dari Stokisme, yang sejatinya sejalan dengan ajaran Islam, mengendalikan emosi. Hidup ini penuh kejutan. Kadang kita bahagia, kadang marah, kadang sedih, kadang cemas. Namun seringkali emosi justru membuat kita kehilangan kendali atas diri. Kita berkata tanpa berpikir, kita bertindak tanpa pertimbangan, dan akhirnya menyesal. Rasulullah pernah bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam gulat, melainkan orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Bukhari Muslim. Stokisme mengajarkan hal yang serupa, jangan biarkan emosi sesaat menentukan jalan hidupmu. Kemarahan bisa menghancurkan persahabatan, kesedihan yang tak terkendali bisa membuat kita putus asa, ketakutan bisa membuat kita berhenti melangkah. Maka, tugas kita adalah belajar menahan diri, agar emosi tidak menjadi penguasa, melainkan menjadi tamu yang datang lalu pergi. Bayangkan seorang pelaut di tengah badai. Jika ia panik dan marah, kapal akan hancur. Tetapi jika ia tetap tenang, ia bisa mencari arah untuk keluar dari gelombang. Begitu pula hidup kita, badai emosi pasti datang, tetapi ketenangan hati akan menjadi nahkoda. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau berpura-pura tidak merasakan. Kita tetap boleh marah, sedih, atau kecewa. Tetapi jangan biarkan semua itu menguasai tindakan kita. Orang Stoik mengingatkan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Cobalah renungkan, berapa banyak masalah dalam hidup yang sebenarnya menjadi besar hanya karena emosi kita meledak? Betapa sering pertengkaran keluarga, persahabatan yang rusak, atau bahkan permusuhan panjang, hanya bermula dari ucapan yang lahir di saat emosi tak terkendali. Islam mengajarkan kita untuk segera berwudhu ketika marah, untuk duduk ketika berdiri, atau berbaring ketika duduk. Semua itu agar emosi segera mereda. Inilah hikmah yang sama dengan ajaran Stokisme. Jaga pikiran tetap jernih, agar keputusan tetap bijak. Saudaraku, bila kita ingin hidup damai, kita harus belajar menaklukkan emosi. Tidak ada kemenangan sejati kecuali kemenangan atas diri sendiri. Inilah pelajaran kedua yang akan menjadi bekal besar dalam perjalanan kita. Saudaraku yang mulia, pelajaran ketiga dalam Stokisme sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa. Bedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kebanyakan manusia menderita bukan karena beban hidup itu sendiri, melainkan karena mereka berusaha mengendalikan hal-hal yang sejatinya di luar kuasa mereka. Kita ingin semua orang menyukai kita, padahal itu mustahil. Kita ingin hidup tanpa masalah, padahal itu tidak akan terjadi. Kita ingin masa depan selalu pasti, padahal hanya Allah yang mengetahuinya. Bayangkan seorang petani. Ia bisa mengendalikan cara ia menanam, menyiram, dan merawat tanamannya. Tetapi ia tidak bisa mengendalikan hujan, panas, atau serangan hama. Bila ia terus memikirkan hal-hal yang tak bisa ia kendalikan, ia hanya akan frustrasi. Tetapi jika ia fokus pada apa yang bisa ia lakukan, hidupnya lebih tenang. Stokisme mengajarkan, jangan buang energi untuk mengendalikan yang tak bisa dikendalikan. Alihkan seluruh tenagamu pada hal-hal yang memang ada dalam genggamanmu. Dalam Islam, inilah yang kita sebut dengan tawakal.
Kita berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Coba renungkan hidup kita sehari-hari. Bukankah banyak kegelisahan muncul karena kita memikirkan hal yang sebenarnya di luar kuasa kita? Kita cemas tentang masa depan, padahal kita hanya bisa berusaha hari ini. Kita marah pada orang lain, padahal kita tidak bisa mengendalikan hati mereka. Kita kecewa pada takdir, padahal takdir memang milik Allah. Maka, pelajaran ketiga ini mengajak kita untuk memilah. Jika sesuatu ada dalam kendali kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, lepaskan, lalu serahkan pada Allah. Dengan cara itu, hati menjadi lebih damai, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih ringan. Bagian 8 pelajaran keempat, menerima kehilangan dengan lapang dada. Saudaraku, tidak ada yang abadi di dunia ini. Apa yang kita cintai, pada akhirnya akan pergi. Harta bisa hilang, jabatan bisa dicabut, bahkan orang-orang tercinta pun suatu saat akan meninggalkan kita. Inilah sunnatullah yang pasti. Pelajaran keempat dari Stokisme adalah, belajarlah menerima kehilangan dengan lapang dada. Orang Stoik sering melatih dirinya dengan mengingat bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Dengan begitu, ketika kehilangan datang, ia tidak terpuruk berlebihan. Bukankah Islam pun mengajarkan hal yang sama? Setiap kali ada musibah, kita diperintahkan untuk mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan semua akan kembali padanya. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi kesadaran bahwa semua hanyalah titipan membuat hati lebih ikhlas. Coba bayangkan seseorang yang menitipkan barang berharga padamu. Suatu saat ia datang mengambilnya kembali. Apakah pantas engkau marah? Tentu tidak, karena sejak awal engkau tahu itu bukan milikmu. Demikian pula dengan hidup kita. Anak, pasangan, sahabat, harta, semua hanyalah titipan Allah. Maka saat ia mengambil kembali, tugas kita adalah bersabar dan ridha. Inilah jalan menuju ketenangan hati. Saudaraku, mari latih diri untuk tidak terlalu melekat pada dunia. Sayangilah orang-orang terdekatmu, gunakan hartamu sebaik mungkin, tetapi jangan jadikan mereka sebagai pusat hidupmu. Karena bila suatu saat mereka hilang, engkau akan lebih siap menerimanya. Bagian 9 pelajaran kelima, syukur dalam segala keadaan. Saudaraku, pelajaran kelima ini adalah inti kebahagiaan sejati. Belajarlah bersyukur dalam segala keadaan. Orang Stoik percaya, bukan harta atau keadaan luar yang menentukan bahagia tidaknya seseorang, tetapi cara ia memandang hidup. Bila ia mampu melihat kebaikan dalam keadaan apapun, maka ia akan tenang. Islam mengajarkan hal yang lebih indah lagi, syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Allah berfirman, jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim 7. Saudaraku, banyak orang mengira mereka akan bahagia jika punya lebih banyak harta, lebih banyak jabatan, atau lebih banyak pengikut. Padahal kebahagiaan sejati justru lahir dari hati yang mampu bersyukur, meski dalam keadaan sederhana. Cobalah renungkan hidupmu. Bukankah masih ada nikmat yang tak ternilai, seperti kesehatan, udara yang kita hirup, iman yang masih Allah jaga? Betapa sering kita lupa mensyukurinya, hanya karena terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum kita miliki. Pelajaran kelima ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat ke sekeliling, dan berkata dalam hati, Alhamdulillah, aku masih hidup, masih bisa beribadah, masih bisa mencintai dan dicintai. Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan, dan hati dipenuhi ketenangan. Bagian 10 pelajaran ke-6, kematian sebagai guru kehidupan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Pelajaran ke-6 dari Stokisme adalah, ingatlah kematian sebagai guru kehidupan. Bagi sebagian orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi orang bijak justru menjadikannya sebagai pengingat, agar hidup lebih bermakna. Stokisme mengajarkan memento mori, ingatlah bahwa engkau pasti mati. Islam bahkan lebih jelas lagi. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185. Rasulullah pun sering mengingatkan sahabat untuk memperbanyak mengingat kematian, agar hati menjadi lembut dan dunia tidak terlalu dicintai.
Mengapa mengingat kematian itu penting? Karena ia membuat kita sadar bahwa waktu kita terbatas. Bahwa tidak ada gunanya menunda kebaikan, karena esok belum tentu milik kita. Bahwa perselisihan, kebencian, dan kerakusan dunia tidak ada artinya jika akhirnya kita semua kembali ke tanah. Bayangkan seseorang yang setiap pagi mengingat bahwa bisa jadi hari ini adalah hari terakhirnya. Ia akan lebih berhati-hati dalam ucapan, lebih lembut pada keluarganya, lebih sungguh-sungguh dalam ibadah, dan lebih siap menghadapi ujian hidup. Saudaraku, kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Maka jangan takut, tetapi persiapkan diri. Belajarlah dari pelajaran keenam ini. Jadikan kematian sebagai cermin, agar setiap langkah hidup kita lebih bermakna.